البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di bab yang ke-13 di kitab shalah, bab sholatil khauf, bab salat khauf, salat karena takut dari musuh dalam peperangan. Pada pertemuan terlewat kita sudah bacakan apa yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah taala di Tawdihul Ahkam bahwa khauf itu lawan dari aman, lawan dari aman. Namanya takut itu berarti kebalikannya aman. Takut dari musuh. Ya. Dan itu adalah hayat, ya, di sholatil khauf hayat wa halat. Jadi untuk sholat karena takut dari musuh itu ada cara-cara dan ada keadaan-keadaan yang khusus. La tuktafar fi halil aman, tidak dimaafkan ketika keadaan aman. Jadi sholat khauf itu adalah sholat yang mempunyai keadaan khusus yang tidak dimaafkan ketika dalam keadaan aman. Seperti orang bergerak banyak umpamanya, habis sholat bersama disebutkan nanti bersama dengan Nabi, kemudian pergi ke tempat jaga dia, menyempurnakan sholat, bergerak banyak sekali. Ya ini kan apa? Kalau dalam keadaan aman ya batal sholatnya itu. Jadi dimaafkan ketika sholat tersebut. Kemudian juga disebutkan tergantung juga keadaannya, musuhnya jauh atau dekat. Ya demikian juga peperangannya sudah berkecamuk atau mau berperang. Demikian juga yang lain. Kemudian juga disebutkan rahasia disyariatkan sholat khauf ini. Ya wasiru syariha, yakni rahasia kenapa disyariatkan sholat khauf ini disebutkan ahaduhuma, salah satunya adalah ataisir. Ya bisa ditulis rahasia disyariatkan sholat khauf adalah kemudahan kepada umat ini, al-hadil ummah. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'al usri yusra. Sungguhnya setelah ya bersama dengan kesulitan ada yusron, ada kemudahan. Bahasanya yang kedua adalah al-muhafadzah ala ada'i shalah fi waqtiha, menjaga sholat di waktunya. Ini rahasianya adalah kita harus menjaga sholat pada waktunya. Ketika perang saja harus kita melakukan sholat, apalagi ketika aman. Sehingga jangan ketika sholat subuh umpamanya molor sampai waktu ya matahari terbit. Ini tidak pantas. Dalam keadaan perang yang berkecamuk saja dianjurkan dalam syariat kita ini sholat. Ketika kita dalam keadaan aman, ya kita hendaknya sholat lebih lagi. Lalu bagaimana? Ya tidurnya jangan lama, tidur jam 10 udah tidur. Ya tapi kalau sampai jam 12 ya seperti ini ya akhirnya sulit bangunnya. Jadi seorang harus pandai menjaga waktu. Ketika sholat khauf saja demikian Nabi mensyariatkan, maka ketika aman lebih-lebih lagi. Ini diantara rahasianya syariat dari sholat khauf. Kemudian juga disebutkan sepakat para ulama, disebutkan di sini ittafaqal fuqaha al-amraini. Sepakat para ulama tentang salat khauf ini dua perkara. Al-awwal yang pertama anau yajuz lil guzah ayusalluha bi imamaini. Qulu ta'ifah bi imam. Boleh untuk ya pasukan mereka salat dengan dua imam, boleh. Ya, boleh. Bahkan juga nanti akan disimpulkan boleh salat dalam keadaan berjalan juga. Ketika dibutuhkan berjalan menaiki kendaraan, ya demikian juga bahkan disebutkan nanti oleh alam yaitu sholat satu rakaat juga. Karena apa? Karena gentingnya keadaan ketika perang dan wajibnya untuk menjaga sholat. Azani yang kedua yang sepakat padanya para ulama tadi boleh sholat dengan beberapa imam kan itu. Yang kedua idastadal khauf wa ta'addarat jamaah falahum sholatuha furadah. Apabila dalam keadaan sangat takut dan tidak bisa berjamaah, boleh sholat sendiri-sendiri. Boleh sholat sendiri-sendiri. Di qonadikihim, di parit-parit, ya. Biasanya ini tempat perlindungan yang paling aman, yaitu dibuat lubang-lubang di situ. Setiap orang, ya, dari pasukan itu menjaga di lubang tersebut. Sholat sendirian boleh. Ya itu.
Demikian juga disebutkan diambil faedah dari disyariatkan salat khauf ini, sebutkan wa nastafid min masyri'ati salatil khauf. Kita mengambil faedah dari disyariatkan yang salat khauf ini. Al-awwal yang pertama, idomi amri shalah, besarnya perkara salat, jangan diremehkan. Wa syiddati ihtimam biha, dan sangat perhatikan padanya. Itu. Ya ini menunjukkan apa? Salat itu bukan sesuatu yang remeh, salat itu sesuatu yang besar. Ketika perang saja harus dijaga. Dan biasanya perang itu kan keadaan yang genting. Bisa-bisa hamba waktu itu akan menghadap Allah SWT. Maka ketika perang ya sangat jelek orang yang mencuri. Bagaimana dia berani mencuri padahal nyawa dia itu ya mungkin di ujung tanduk. Demikian juga bagaimana dia berperang kemudian meninggalkan sholat. Jangan-jangan ketika itu dia akan meninggal. Itu. Yang kedua ini faedahnya adalah idhamil jihad, besarnya perkara jihad fisabilillah di jalan Allah SWT. Ini besarnya sholat, ya perkara sholat juga besarnya perkara jihad di jalan Allah SWT. Baru sudah disebutkan dua cara yang dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, yang keduanya adalah sama, yaitu Nabi SAW menjadi imam, kemudian sahabat ya satu kelompok bersama dengan Nabi, satu kelompok berjaga. Ya, kemudian mereka menyempurnakan sholatnya masing-masing. Kemudian berikutnya kaifiyah atau cara yang ketiga, qala ta'ala, jadi yang ketiga, Wan Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, di sini semua Imam Muslim radhiyallahu ta'ala. Qala, ya beliau mengatakan Jabir, Syahidtu ma'a Rasulillah, aku bersaksi, maksudnya di sini adalah aku ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf. Salat khauf, salat karena takut dari musuh. Itu suatu tabiat. Fasofafna, sofa ini, maka kami pun membuat sof dua sof. Kami membuat sof dua. Sofu khalfa Rasulillah, satu sof di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal adu bainana wa bainal qiblah, dan musuh antara kita dan antara kiblat. Jadi musuhnya di depan. Ya, musuhnya di depan. Kiblat kan harus dijaga. Jadi musuh antara kami dan antara kiblat. Di depan musuhnya. Maka baron Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bertakbir. Maka barna jami'an, kami pun bertakbir bersama-sama. Ini berbeda dengan cara yang pertama dan kedua. Kalau di sini apa? Bersama-sama. Ya, kami semua bersama-sama. Tsumma raka'a, kemudian Nabi pun rukuk, wa raka'na jami'an, dan kami rukuk semuanya sama-sama. Kan musuh di depan bisa dilihat kan itu. Tsumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa rafa'na jami'an. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari rukuk. Jadi rukuk sama-sama, berdiri sama-sama, rukuk sama-sama, kemudian i'tidal sama-sama. Beliau mengangkat kepala, ya, kemudian beliau mengangkat kepalanya min ar-ruku' dari rukuk wa rafa'na jami'an, dan kami mengangkat kepala juga bersama-sama. Tsumma in hadara di sujud, kemudian beliau tersungkur untuk sujud. Beliau pun sujud. Wasafil ladzi yalihi, dan saf yang di belakangnya. Ya, yang di belakang ikut sujud. Wa aqama saf al-mu'akhkhar. Ya, tetapi saf yang kedua berdiri. Dan berdiri saf yang di belakang. Saf yang kedua berdiri. Fi nahril adu. Ya, ke arah musuh. Ya itu. Ini nahar, ini leher ya, dari musuh. Ini di ke arah musuh. Ya demikian. Jadi yang shaf yang kedua, ya shaf yang kedua tetap berdiri. Mengarah ke arah musuh. Falamma qada sujud, ketika Nabi selesai sujudnya bersama dengan shaf yang di belakangnya kan, qama shaf alladzi yalihi. Ya, maka berdiri shaf yang di belakang Nabi. Jadi shaf yang di belakang Nabi tadi yang sujud akhirnya berdiri. Kan itu. Fadhal hadis, maka kemudian disempurnakan hadis tersebut. Jadi lengkapnya sebagai Imam Sunani, in hadara shaf al-mu'akhkhar bi sujud wa qamu. Yani tersungkur ini turun ke bawah shaf yang di belakang untuk melakukan sujud. Wa qamu, kemudian mereka berdiri. Ya itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, summa sajada wa sajada ma'ahu shaf al-awwal. Kemudian Nabi pun sujud. Dan sujud bersama dengan Nabi shaf yang pertama. Ya, seperti tadi disebutkan.
Falamma qamu, maka ketika berdiri, ya shaf yang pertama tadi, sajadah shaf tsani. Maka shaf yang kedua pun sujud. Wada para misal dan menyebutkan semisalnya. Nah, ini di sini berarti berbeda dengan satu yang dua, yaitu apa? Sama-sama mereka ruku di rakaat yang pertama, sama-sama i'tidal. Kemudian baru mereka mempunyai keadaan masing-masing. Wa fi awakhiri, dan di akhir-akhirnya dari hadis ini, tsumma salama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salam Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salamna jami'an, dan kami pun salam bersama-sama. Rawi Muslim, berkali Imam Muslim. Dari sini, alhamdulillah, sudah